Shalom semua, jemaat Tuhan. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Saya Pastor Ambrose, mewakili BEM daerah Kuching, mengalu-alukan kedatangan ataupun mengalu-alukan semua jemaat Tuhan untuk terus menonton serta mengikuti kebaktian ibadah online BEM daerah Kuching yang disiarkan setiap hujung minggu jam 2 petang. Dengan segala hormat, saya mewakili BEM daerah Kuching untuk terus menyeru kepada semua jemaat Tuhan untuk terus kekal, untuk terus tabah dalam menghadapi keadaan semasa ini, di mana kita telah diberikan satu lagi fasa PKPP, yaitu mengenai pemulihan. Jadi saya harap semua jemaat Tuhan untuk terus menyelesaikan diri sendiri dalam norma kehidupan yang baru. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, hendaklah kita terus hidup teguh di dalam Tuhan, serta bersandar, menyandarkan kehidupan kita, kehidupan rohani kita hanya di dalam firman Tuhan. Bagi gereja yang akan membenarkan, bagi gereja yang telah membenarkan kebaktian akan dijalankan pada hujung minggu, sila mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh BEM Sarawak dan juga mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh UNIFO. Kekalkan jarak sosial yaitu 1 meter untuk menghindari jangkitan kuman. Jadi oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, supaya kita terus mengikuti norma kehidupan yang baru dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi pada hari ini, supaya kita terus diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari ini, yaitu saudara kita Pastor Ding Imang selaku ketua pengurusi BEM Zon Semarahan. Kita bersyukur kerana pada hari ini kita akan mendengarkan beliau menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya supaya kita terus diberkati dengan firman Tuhan. Jadi saya serahkan waktu dan masa ini yang akan terus memimpin kita dalam kebaktian kita. Sekian, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya, angkatkan tanganmu saudara. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tempat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menjamah setiap pribadi. Tuhan Engkau hadir memberi kekuatan. Tuhan Engkau hadir Tuhan menjamah, menyegarkan setiap pribadi Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, supaya Tuhan kami bergirang di dalam Tuhan. Bahkan sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan hati yang penuh sukacita ketika kami di dalam hadirat Tuhan. Bapa sebentar kami akan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya nama Yesus ditinggikan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Tetapi segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus yang layak menerima pujian kami. Haleluya. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Haleluya. Come on.
dahsyat, amen. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan God is risen. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Oh, come and worship. It's overjoyed. His power is being known. Our God is awesome. Yeah. Come on, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan. Allah dahsyat di tempat duduk, Allah bangkit, Allah bersorak, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, yes, hanya dibebaskan. Allah dahsyat lagi, katakan Allah dahsyat, oh, Allah bangkit, bersoraklah, musuh dikalahkan, hanya dibebaskan. Allah dahsyat. Mari cuma saja katakan Allah bangkit, Allah bangkit, oh, bersoraklah, Allah bangkit, oh, musuh dikalahkan, hanya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat, sekali lagi, kudusnya, Allah dahsyat, di tempat kudusnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Lord, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Di dalam saat-saat yang indah ini, kami bersyukur Tuhan. Tuhan melindungi kami. Meskipun kami tidak melihat Tuhan rencana-Mu, tetapi kami percaya Tuhan. Tuhan membimbing kami. Tuhan menguatkan kami. Oh haleluya. Thank you Lord. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup ini. Hatiku Thank you Jesus. percaya Terima kasih Tuhan. rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiga tawa yang mai. Thank you Lord. Cara kata-kata yang tepat Tuhan. Kami merendahkan diri hadapan Tuhan pada saat ini. Kami hanya mampu katakan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian kami. Kami kembalikan segala hormat hanya bagi Yesus yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Semuanya Bapa, kami angkatkan, kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memuji dan berdoa. Ini doa kami Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Shalom dan selamat beribadah kepada kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan kepimpinan BIM Cawangan Daerah Kucing yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengongsikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada barisan kepimpinan, terutama sekali kepada Pastor John sebagai pengurusi daerah BIM Cawangan Daerah Kucing. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita membaca daripada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 hingga ayat 7. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di tingkat atas. Cuma Tuhan katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyalaan api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Luar biasa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Sebentar kami akan mengkaji daripada kehidupan jemaat yang mula-mula dan juga kehidupan para murid-murid Yesus. Setelah Pentakosta dan sebelum Pentakosta, kami mohon Tuhan Roh Kudus
akan bekerja dengan cara yang sama seperti Roh Kudus bekerja 2000 tahun yang lalu, sehingga mengubah kehidupan para gereja mula-mula, sehingga kami ada pada hari ini, sehingga gereja wujud pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap yang mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pandemik COVID-19 menghendaki kehidupan kita dalam bulan-bulan yang akan datang dan tahun-tahun yang mendatang tidak akan kembali seperti biasa-biasa. Sudah pasti kita akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeza. Yang saya katakan, yang kita selalu dengar-dengar, new normal ataupun kebiasaan baharu. Katakan sama-sama, kebiasaan baharu, new normal. Contohnya dulu kita suka berjabat tangan bila berjumpa dengan teman-teman, rakan-rakan kita. Tapi sekarang kita harus memikirkan sebelum berjabat tangan. Oke? Jadi ini new normal yang harus kita jalani di masa-masa yang akan datang. Oke, sepertinya janggal, tetapi kita harus jalani. Oke. Begitu juga dengan cara kita beribadah. Akan ada SOP yang harus kita jalani. Oke. Akan ada petugas-petugas yang harus kita lalui. Nama harus tulis, suhu badan harus dicek, dan sebagainya. Kita tidak boleh berdekat-dekatan dengan satu dan yang lain. Dan banyak lagi new normal yang akan kita hadapi. Dan inilah yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Akan ada normal yang baru. Okay. Firman Tuhan ini berkata, ketika umat Yahudi merayakan Pentakosta, yaitu 50 hari sesudah Paskah, para pengikut Kristus berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba dari langit turun satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tersebut di mana mereka bertemu. Dan kelihatan kepada mereka lidah-lidah seperti nyalaan api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, mulai daripada saat itu, mulai daripada titik itu, terjadi perubahan yang luar biasa terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan membawa satu tema, yaitu berbeza dan berjasa. Norma baharuku. Berbeza dan berjasa. Norma baharuku. Saudara-saudara gitu, murid-murid ini berbeza setelah terjadi Pentakosta. Dan tidak hanya itu, mereka banyak berjasa, melakukan jasa oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Kita harus adapt ataupun mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Okay. Saya encourage kita selepas pandemik ini nanti kita harus mengalami pemikiran untuk berbeza dan berjasa kepada masyarakat. Nah, ada 3 perkara penting yang kita akan belajar daripada para murid-murid Yesus setelah Pentakosta tersebut. Yang pertama, ada perubahan pada karakter para murid-murid tersebut.
Mereka berubah dalam karakter mereka. Dulunya mereka adalah pengikut yang biasa-biasa. Mereka hanya mengikut Yesus kemana dia pergi. Melihat Yesus melakukan mukjizat. Dan mereka tercengang-cengang. Oleh karena orang buta boleh melihat, orang lumpuh boleh berjalan. Pendarahan diberhentikan, orang mati boleh bangkit. Wow, mereka hanya melihat Yesus yang melakukan mukjizat. Itu sebelum Pentakosta. Tetapi setelah hari Pentakosta tersebut, luar biasa. Mereka menjadi pengikut yang luar biasa. Katakan sama-sama, luar biasa. Oke. Ada perubahan yang terjadi pada karakter mereka. Yang pertama kita melihat pengikut Yesus berbeza. Simon Petrus berbeza hidupnya. Andreas berbeza hidupnya. Oke. Yohanes anak Zebedius, seorang yang sangat pemalu dan segan untuk berkata-kata mengenai dirinya, sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Oke. Jadi ini yang terjadi setelah Pentakosta tersebut. Dan tidak hanya itu, Filipus. Oke. Filipus melakukan pelayanan yang luar biasa dari Asia Kecil sehinggalah ke wilayah Turki. Sehingga dia berani mati untuk Yesus. Ini keadaan para murid-murid Yesus setelah mengalami Pentakosta tersebut. Thomas sudah berubah dirinya. Dia merintis pemberitaan Injil di kerajaan Persia. Sehingga dia mendirikan jemaat di India. Dan Matius juga berbeza. Okay. Haleluya. Mereka mengalami perubahan dalam karakter mereka. Okay. Hidup mereka tidak sama lagi. Saya berharap kita setelah kita melalui PKP beberapa level yang sudah, saya berharap, saya berdoa agar kita juga memulaikan kehidupan yang baru ini dengan perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Okay. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, ini merupakan surat Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Harus ada perubahan dalam dirimu, kata Paulus kepada Timotius yang masih muda itu. Okay. Karakter harus berubah, harus menjadi dewasa. Okay. Saudara-saudari, seorang yang sudah tua belum tentu secara otomatis karakternya dewasa. Tetapi sebaliknya, seorang yang masih muda belum tentu dia tidak dapat menjadi dewasa dalam karakternya. Karena kedewasaan karakter itu tidak ada kaitan dengan usia. Kita selalu dengar ada statement yang berkata, kedewasaan karakter diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Mari kita berubah dalam karakter kita. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya disebut 7 Habits of Effective People. Dia ada menulis di bahagian bukunya, dia berkata menulis tentang tingkat kedewasaan seseorang. Yang pertama, dependent ataupun level bergantung. Level ini dikatakan dalam kategori seorang bayi. Okay. Bayi itu selalu memerlukan orang yang menolong dia. Makan dia ditolong, berjalan dia ditolong, okay, tidur dia ditolong. Okay, ketika dia menangis perlu ditolong. Okay. Jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri. Harus ada orang yang menolong. Ini level yang menurut Stephen R. Covey. Level dependent ataupun level di mana kita memerlukan orang lain yang menolong kita. Bergantung.
Nah, kalau masih bayi saudara-saudari, kita masih bergantung dengan orang, itu lucu. Tapi kalau 40 tahun hingga 60 tahun kita masih mau bergantung dengan orang, itu menjadi tanda tanya. Apatah lagi dalam kehidupan rohani kita. Dulunya kita minta orang tolong kita. Bagaimana belajar firman Tuhan, bagaimana berdoa. Kita selalu tanya pemimpin, tanya gembala, pastor bagaimana berdoa, bagaimana menyelesaikan masalah saya ini. Itu kita sedang bergantung. Okay. Jadi level yang kedua menurut Stephen R. Covey ialah independent, level di mana berdikari. Okay. Ini sudah level orang sudah muda sedikit. Okay. Dia mulai berdikari, dia mulai bekerja dengan sendiri, mencari nafkah sendiri. Dia mulai membaca firman Tuhan sendiri, tidak diajarkan lagi. Okay. Dia sudah mulai berdoa sendiri, dia sudah mulai membuat pengajian Alkitab sendiri, dia sudah mulai memberi persembahan, memberi persembuluhan sendiri. Tanpa disuruh-suruh, dia sudah berdikari. Dia tidak lagi disuruh-suruh untuk melayani, dia sendiri datang untuk melayani. Tanpa disuruh-suruh. Ini level berdikari. Saudara-saudari, kita harus berubah dalam karakter kita, dalam pertumbuhan kita. Dan level seterusnya, Stephen R. Covey katakan saling bergantung ataupun interdependence. Itu kita sudah menjadi dewasa. Bila kita sudah dewasa, kita boleh menolong orang lain. Kita tidak selamanya meminta orang tolong kita. Kita tidak selamanya bekerja sendiri. Okay, tetapi kita sudah mulai mencari peluang-peluang di mana kita boleh menyumbangkan jasa kita, menyumbangkan tenaga kita, menyumbangkan masa kita, menyumbangkan kepakaran kita. Okay, ini level interdependent. Saudara-saudari, mari kita cari peluang-peluang untuk kita menyalurkan jasa-jasa kita. Dalam bentuk masa, dalam bentuk keuangan kita, dalam bentuk tenaga kita. Kita mau menolong orang-orang yang masih dependent, masih independen ini. Ini level-level yang harus kita jalani. Saudara-saudari, murid-murid Yesus sudah mulai berdikari, sudah mulai berubah karakter mereka. Mereka tidak selamanya menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka keluar menjangkau jiwa-jiwa. Mereka menginjil ke seluruh dunia. Ini yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam kehidupan para murid-murid Yesus. Dan tidak hanya itu, kita melihat juga selain perubahan pada karakter, kita juga melihat dalam kehidupan murid-murid Yesus ataupun para pengikut Yesus, para rasul juga kita melihat perubahan pada misi dan tujuan hidup mereka. Perubahan pada misi dan tujuan hidup mereka. Contoh yang paling ketara kita melihat daripada Paulus itu sendiri. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah pada misi dan tujuan. Mulai, saya dorong kita mulai ketika kita mulai dapat beribadah di hari-hari minggu yang akan datang, kita mulai memikirkan misi-misi gereja kita, mulai terlibat dalam pelayanan gereja kita. Tidak hanya kita menjadi pengikut, tidak hanya kita menjadi penonton, tapi mulai terlibat, berubah pada misi. Selama ini kita hanya duduk-duduk di belakang, tapi mulai hari ini kita mau terlibat dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan Tuhan di gereja dimanapun kita berada. Okay. Paulus mengalami transformasi dalam dirinya. Dia adalah seorang yang kerap menganiaya orang Kristen pada masa itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damaskus, dia berubah. Dia berubah tidak sama lagi. Namanya Saulus,
berubah menjadi Paulus, orang yang bersemangat, orang yang berapi-api untuk Tuhan. Misinya dulu untuk menangkap orang Kristen, umpan ke penjara. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, misinya adalah untuk menjangkau orang bagi Yesus. Berubah pada misi dan tujuan. Haleluya. Saya dorong kita memperlihatkan suatu perubahan dalam misi dan tujuan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Filipi pasal yang ketiga ayat 10, ini tujuan kehidupan Paulus. Yang kukandaki ialah mengenal Dia. Katakan sama-sama, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ini adalah misi Paulus seterusnya. Tidak hanya dia mau menjadi orang yang sudah berubah, tetapi dia mau mengenal Yesus itu dengan lebih lagi dan kuasa kebangkitannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Terjadi perubahan dalam kehidupan Paulus. Terjadi perubahan dalam kehidupan saya dan saudara-saudari. Dan itu seharusnya terjadi. Daripada seorang penjahat menjadi seorang yang berapi-api untuk Tuhan. Paulus berubah pada misi dan tujuan hidupnya. Jadi ini rahasia Paulus. Dia berkata tujuan hidupnya adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Yang terakhir, katakan sama-sama, berbeza dan berjasa. Sehingga melalui pelayanan Paulus, kekristenan di Yerusalem dan seterusnya berkembang luas. Luar biasa. Dan tidak hanya itu, kita juga melihat perubahan pada komitmen para murid-murid Yesus, para pengikut Yesus. Nah, satu contoh yang jelas yaitu Zekius, seorang kepala pemungut cukai. Kita sudah tahu cerita ini. Ketika dia mendengarkan bahwa Yesus, seorang guru yang terkenal, rabi yang terkenal dari Galilea itu datang di kotanya, dia ingin mengetahui dan melihat Yesus. Anak-anak sekolah minggu tahu, karena badannya pendek, maka dia berlari mendahului orang ramai, lalu memanjat pokok. Dengan satu tujuan untuk melihat Yesus, supaya dia dapat memandang Yesus dengan jelas. Haleluya. Ketika sampai di pohon tersebut, Yesus berhenti melihat Zekius sedang berada di atas pokok. Lalu Yesus menyapa dia. Yesus tidak saja menyapa, tapi dia meminta Zekius turun. Zekius turunlah, karena dia mau bertamu di rumahnya. Luar biasa. Zekius saja pemungut cukai yang tidak disukai oleh masyarakat, Yesus mau bertamu di rumahnya. Haleluya. Lalu Zekius menyambut Yesus dengan sukacita. Katakan sama-sama, sukacita. Dulunya dia suka memeras orang, meletakkan cukai yang tinggi ke atas orang banyak. Kita lanjutkan cerita. Tetapi justru orang banyak di situ bersungut-sungut. Bagaimana mungkin Yesus bertamu makan di rumah pemungut cukai? Mereka tidak dapat menerima tindakan Yesus. Menurut mereka, guru ataupun rabi seperti Yesus tidak layak bergaul dengan orang yang berdosa seperti Zekius. Apatah lagi kepala pemungut cukai. Nah, perhatikan baik-baik. Kehadiran Yesus membawa perubahan bagi dalam hidup Zekius. Setelah Yesus bertamu di rumahnya, terdapat komitmen yang
Zekius nyatakan. Ada perubahan pada komitmen. Selama ini dia menipu banyak orang sehingga orang tidak menyukai Zekius. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, dia berubah. Dia mulai memberi komitmen. Kita lanjutkan cerita. Dia lanjutkan cerita. Zekius berjanji setelah bertemu dengan Yesus, dia berjanji memberikan setengah daripada hartanya kepada orang miskin yang dulu dia tidak pedulikan, yang dia peras. Dia akan memberikan ganti rugi kepada orang yang pernah dia ugut, yang pernah dia peras 4 kali lipat. Wah, luar biasa perubahan pada komitmen yang kita lihat dalam diri Zekius setelah bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari, mari kita berubah pada komitmen kita. Selama 4 bulan, saudara-saudari, lebih kurang 4 bulan daripada April, Mei, Jun, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal di rumah oleh kena PKP, oleh kena pandemik COVID-19 ini. Kita tidak dapat melayani Tuhan di gereja, di pelayanan-pelayanan. Bagi saya, saudaraku, masa inilah kita refleksi, membuat introspeksi diri kita. Mari kita memberikan komitmen yang sepenuhnya. Berubah pada komitmen kita. Dulunya kita biasa-biasa sebelum PKP, sebelum COVID-19 ini terjadi. Mulai kita membuat perubahan pada komitmen kita. Dulu kita hanya datang ke gereja biasa-biasa. Mulai selepas ini kita menjadi berbeza. Kita menjadi berbeza dan berjasa untuk Tuhan. Okay. Haleluya. Mari kita berbeza dan membuat jasa bagi masyarakat. Saudara-saudari, Zekius mengalami perubahan pada komitmennya. Okay. Zekius berubah. Dan ini doa saya untuk kita pada hari ini, supaya kita mengalami perubahan pada karakter kita. Karakter kita harus ada perubahan demi perubahan. Dan perubahan pada misi dan tujuan hidup kita. Seperti Paulus. Dan perubahan pada komitmen kita. Seperti Zekius. Haleluya. Saudara-saudari, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin memberi satu ilustrasi tentang sepasang sarung tangan. Di atas meja ada sepasang sarung tangan. Sarung tangan yang dibuat untuk bekerja. Katakan sama-sama, bekerja. Yaitu untuk mengangkat, untuk membangunkan sesuatu, untuk melakukan kerja-kerja dan lainnya. Lalu saya berkata kepada sarung tangan tersebut, "Hai sarung tangan, angkatlah buku itu." Tidak terjadi apa-apa. Mungkin sarung tangan ini memerlukan sebuah motivasi. Sarung tangan, kamu pasti boleh. Kamu diciptakan untuk mengangkat buku itu. Masih tetap tidak terjadi apa-apa. Mungkin sarung tangan ini perlukan sebuah pengejaran bagaimana mengangkat buku tersebut. Sarung tangan, jadilah begini caranya. Kamu pegang buku itu di sini dan eratkan jarimu seperti itu. Masih tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudari, mungkin sarung tangan itu memerlukan sebuah fellowship. Sarung tangan, mari kita kumpul dengan sarung tangan yang lain. Dekat-dekat. Dan lihat apa yang terjadi. Masih tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudari,
selagi sarung tangan itu tidak dipakai, maka sarung tangan itu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadilah berbeza dan berjasa. Berikanlah dirimu untuk dipakai Tuhan untuk melakukan perbezaan sehingga memberi jasa kepada orang lain. Selagi Anda tidak memberikan dirimu, selagi saya tidak memberikan diri saya untuk dipakai Tuhan untuk melayani, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadilah seperti sarung tangan yang mau dipakai untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Haleluya. Berbeza dan berjasa. Murid-murid Yesus setelah hari Pentakosta, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu karena mereka memberikan diri mereka. Mereka tidak mau hidup sama seperti dulu. Mereka mau berbeza dan berjasa. Sehingga hari ini kita masih mengkhotbahkan kehidupan lama mereka dan kehidupan baru mereka. Oleh karena ada perubahan yang terjadi. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami belajar, selidiki bersama-sama. Pada petang ini Tuhan, kami ingin dedikasikan hidup kami sekali lagi kepada Tuhan. Mari Tuhan pakai kami sekali lagi. Pakai hidup kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Untuk pembangunan kerajaan-Mu di bumi ini. Di Kuching, di Sarawak, dan di Malaysia. Kami berikan diri kami Tuhan seperti murid-murid Yesus. Seperti para rasul-rasul, ketika mereka dipakai Tuhan, akan terjadi perubahan, akan terjadi kesan-kesan yang luar biasa melalui kehidupan mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami untuk berbeza dan menjadi berkat ataupun berjasa buat orang-orang di sekeliling kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, bagi pengumuman pada aktiviti BEM Daerah Kuching yang akan datang, yaitu yang pertama pada tanggal 28 Jun, satu lagi kebaktian yang kita akan adakan, kebaktian BEM Daerah Kuching online, secara online. Jadi yang akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, yaitu kita telah memilih Persekutuan Pemuda-Pemudi Daerah Kuching yang akan membawakan kita dalam pujian dan penyembahan, manakala saudara kita Pastor John Para yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu selaku pengerusi Daerah Kuching, BEM Daerah Kuching. Jadi pengumuman yang kedua, yaitu Anda telah menerima surat memo secara rasmi dan juga daripada BEM Daerah Kuching untuk prosedur untuk membuka gereja. Jadi Anda diwajibkan untuk terus mengikuti segala SOP yang telah diberikan kepada semua gereja. Jadi bagi aktiviti pada bulan Julai, kita sekarang sedang merancang dan kita tunggu beberapa waktu ini, dan saya akan mengedarkannya di dalam WhatsApp Berita Daerah Kuching pada waktu-waktu yang mendatang. Jadi sekian sahaja pengumuman aktiviti BEM Daerah Kuching. Tuhan memberkati. Oke, mari kita berdoa pemberkatan pada hari ini. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal melalui perantaraan anak tunggal-Mu Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat. Tuhan, pada hari ini
kami bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Supaya firman ini Tuhan terus bertumbuh dan terus kekal di dalam hati dan pribadi kami. Agar Tuhan kehidupan kami terus meniti setiap firman-Mu yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab dan juga yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Berkati Tuhan pada hari ini agar setiap kami memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kekal, serta konsisten di dalam kehidupan kami hanya bersandar kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap gereja yang ada di BEM daerah Kuching. Biarlah Bapa yang terus memberkati setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani di setiap gereja. Agar Tuhan yang terus mengurapi keperluan seharian mereka. Agar Tuhan yang terus mengurapi dan memberkati kesehatan mereka dan juga pelayanan serta kehidupan mereka. Bagi keluarga mereka Tuhan, biarlah Bapa yang terus menyertai serta memberkati para hamba-Mu baik di mana saja mereka melayani di BEM daerah Kuching ini. Dan juga bagi para pemimpin, bagi para penetua yang ada di gereja, biarlah Tuhan yang terus mengurapi mereka dengan hikmat supaya terus menerus menjadi pemimpin yang mengikuti norma kehidupan yang baru dan juga bagi norma kehidupan iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi gereja-gereja Tuhan, Bapa Engkau bungkusi, berkatilah mereka dalam kehidupan mereka. Dan bagi gereja-gereja yang ada di BEM daerah Kuching, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengangkat mereka, supaya mereka hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya setiap gereja menjadi berkat, setiap gereja menjadi garam dan terang bagi seluruh pelusuk di mana sahaja BEM, gereja-gereja BEM ini di seluruh Kuching ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan juga Tuhan kami berdoa supaya kepada semua aktiviti kami yang akan dijalankan, Tuhan sesuai dengan norma yang baru dan SOP yang baru. Berkati juga BEM daerah Kuching, biarlah Bapa yang terus memberkati keperluan seharian BEM daerah Kuching dalam pelayanan, dalam keuangan dan juga dalam kehidupan yang ada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan dari kekal sampai kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.